Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nukhlisun niyyata lillah. Allahumma rzuqna ikhlasan fin niyyati wal qawli wal amal. Wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Seperti biasa, sebelum kita belajar bersama, mari kita tata niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah, alladzi la hawla wa la quwwata illa bih, al-mawsufu bi kulli kamalin yaliqu bih, al-munazzah an kulli naqsin fi haqqih. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura. Makna hauqalah, la haula wa la quwwata illa billah, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah. Tidak ada daya seorang hamba menjauhi maksiat kepada Allah kecuali dengan perlindungan Allah. Wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Dan tidak ada kekuatan seorang hamba dalam menjalankan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini diketahui bahwa seseorang yang bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, seperti dia tidak minum khamr, dia tidak berjudi, dia tidak berzina. Ini semua karena perlindungan Allah. Dan seseorang yang bisa melakukan ketaatan kepada Allah, contoh dia melakukan sholat 5 waktu, berpuasa, sedekah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini bisa didapatkan oleh orang tersebut karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya taufik itu khalqul qudrati ala ta'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kekuatan pada seorang hamba, yaitu mampu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari penjelasan ini, kita tidak layak untuk sombong. Kita tidak layak untuk ujub. Ketika kita berhasil bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, itu semata-mata karena Allah memberikan perlindungan kepada kita agar kita tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Ketika kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, bisa mencari ilmu agama, bisa melakukan sholat 5 waktu, karena Allah memberikan taufik kepada kita. Tidak layak untuk sombong, tidak layak untuk ujub. Yang namanya ujub itu merasa kebaikan datang dari dirinya sendiri, tidak menyadari bahwa itu perlindungan dari Allah. Riya, sombong, ujub, merasa kebaikan timbul dari dirinya sendiri, kedua-duanya ini termasuk dosa besar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Semoga Allah menunjukkan kepada kita perkara yang baik dan menganugerahkan kepada kita agar bisa melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita perkara yang buruk berupa kemaksiatan kepadanya, dan Allah
menganugerahkan kepada kita agar bisa menjauhi kemaksiatan tersebut. Al-mausufu bi kulli kamalin yaliqu bih. Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna dan yang layak baginya. Ada sifat sempurna dan yang layak baginya. Kedua-duanya harus terpenuhi. Sempurna dan layak. Kenapa? Karena ada sifat yang sempurna namun tidak layak bagi Allah. Sempurna bagi makhluk dan layak untuk makhluk, namun tidak layak bagi Allah. Contohnya zaka, cerdas. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikatakan maha cerdas. Karena yang namanya cerdas ini tidak layak bagi Allah. Yang namanya cerdas termasuk sifat makhluk yang dihasilkan karena dia itu mempunyai akal dan otak. Seandainya dikatakan kepada Allah, Allah maha cerdas, berarti mengindikasikan bahwa Allah itu mempunyai anggota badan berupa otak. Na'udzubillah, tidak boleh dikatakan Allah maha cerdas. Contoh sifat sempurna dan yang layak bagi Allah adalah ilmu. Allah maha mengetahui. As-sama', Allah maha mendengar. Al-basar, dan Allah maha melihat. Ini sifat yang sempurna dan yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-munazzah an kulli naqsin fi haqqih. Allah maha suci dari sifat-sifat yang lemah, dari sifat-sifat kekurangan. Seperti apa? Seperti mempunyai ukuran, seperti mempunyai warna, batasan, bertempat. Ini sifat yang lemah. Sifat yang tidak layak bagi Allah. Seandainya Allah dikatakan mempunyai ukuran, berarti Allah membutuhkan sesuatu yang menjadikan ukuran tersebut. Nah, ini kan mustahil. Allah itu pencipta. Tidak ada yang menciptakan Allah karena Allah itu pencipta. Seandainya dikatakan Allah bertempat, berarti Allah itu butuh kepada sesuatu yang tertentukan Allah untuk bertempat. Ini mustahil. Makanya kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang lemah, dengan sifat kekurangan. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau termasuk ulama salaf. Nama aslinya itu Ahmad bin Salamah. Beliau ulama salaf. Beliau mengatakan, man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah satu sifat saja dari makhluk, faqad kafar. Sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Tidak boleh bagi kita mensifati Allah dengan sifat makhluk. Karena ini membahayakan keimanan kita. Seandainya ada orang mensifati Allah dengan sifat makhluk, ya imannya rusak. Maka perlu bagi kita untuk menyampaikan materi ini kepada masyarakat. Agar mereka itu tahu sifat mana yang layak bagi Allah, sifat mana yang sempurna bagi Allah, sifat mana yang tidak layak untuk Allah. Agar mereka itu tidak sembarangan dalam mengucapkan sifat kepada Allah. Karena akan berakibat imannya bisa rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan makhluk
dan tidak ada dari makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwas sami'ul basir. Dia Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Dari ayat ini, para ulama menegaskan bahwa hadhihi asrahu ayatin fi kitabillah fi tanzihillah at-tanzihal kulliyah. Ayat ini, ayat 11 surah Asy-Syura, ayat yang paling jelas di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah Maha Suci, Allah tidak menyerupai makhluknya. At-tanzihal kulliyah, dengan kemahasucian yang total. Artinya apa? Apa yang terdapat pada makhluk mustahil ada pada Allah. Dan Allah tidak menyerupai makhluk dan sifat makhluk. Itu namanya at-tanzihal kulliyah, maha suci secara total. Terus bagaimana dengan lafadz as-sami'ul basir? Allah maha mendengar dan maha melihat. Bukankah kita mendengar? Bukankah kita melihat? Bukankah Allah mendengar dan Allah juga melihat? Naam. Kita mendengar, Allah mendengar. Kita melihat, Allah juga melihat. Ini hanya ittifaqul lafzi, persamaan pada lafadz ma'akhtilafil ma'na, disertai perbedaan dalam definisi, perbedaan dalam arti. Ketika dikatakan pada kita bahwa kita itu mendengar, mendengarnya kita itu mempunyai permulaan, mendengarnya kita mempunyai akhiran, dan mendengarnya kita membutuhkan alat. Contohnya apa? Telinga atau alat selain telinga. Itu pendengaran kita. Melihatnya kita juga sama, membutuhkan alat, mempunyai permulaan dan mempunyai akhiran. Sedangkan maha mendengarnya Allah, maha melihatnya Allah itu azali dan abadi, tanpa mempunyai permulaan dan tanpa mempunyai akhiran dan tanpa membutuhkan alat. Tidak membutuhkan telinga, tidak membutuhkan mata ataupun piranti-piranti selainnya. Karena apa? Seandainya dikatakan Allah mendengar menggunakan telinga, berarti sama dengan sifat makhluk. Sedangkan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai makhluknya, baik dalam satu segi maupun beberapa segi. Dan tidak ada dari makhluknya yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti kaum musyabbihah dan jangan seperti kaum mu'tazilah. Kaum musyabbihah menetapkan sesuatu yang dinafikan, dan mu'tazilah itu menafikan sesuatu yang ditetapkan. Maksudnya bagaimana? Gini, musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka itu menetapkan sesuatu yang dinafikan. Allah maha mendengar tanpa telinga, tanpa membutuhkan alat. Nah, mereka malah menetapkan bahwa pendengaran Allah itu sama dengan makhluknya. Berarti menetapkan sesuatu yang dinafikan. Sedangkan Mu'tazilah itu menafikan sesuatu yang ditetapkan. Bahkan mereka itu menafikan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Mereka beralasan seandainya Allah mempunyai sifat sama', seandainya Allah itu mempunyai sifat basor, berarti Allah itu sama dengan makhluknya. Berarti Allah itu basor, sifat basor Allah sama dengan makhluknya. Kedua kelompok ini tidak mengetahui istilah ittifaqul lafzi ma'akhtilafil ma'na. Persamaan pada lafaz disertai perbedaan dalam makna. Ini penjelasan pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya
Dan jangan lupa untuk disebarkan materi ini, diajarkan materi ini kepada keluarga kita, adik-adik kita, dan tetangga kita, khususnya untuk warga Indonesia tercinta. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.